Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Oke, masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Lupa Bu, kemarin sudah libur, aku lupa pasti gitu. Ingat nggak kemarin belajar tentang apa yang terakhir? Nabi Ayub. Oh, Nabi Ayub. Kemarin diberi tugas Nabi Ayub ya, disuruh ngerangkum Nabi Ayub ya. Oke, belum dijelaskan secara langsung. Hari ini Bu Vicky akan jelasin cerita tentang Nabi Ayub secara langsung. Dengerin baik-baik ya, biar nanti ketika jawab pertanyaan kalian bisa. Oke, gambarnya sudah keluar ya. Kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub. Nabi Ayub. Oke, diem dulu anak-anak. Bu Vicky mau jelasin ya. Nabi Ayub adalah salah satu cucu Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang sangat dermawan dan suka menolong. Nabi Ayub tidak sombong, walaupun mempunyai banyak harta. Nabi Ayub pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang diterimanya. Nabi Ayub selalu taat beribadah kepada Allah. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Telah banyak ujian Allah yang diterima, namun tak satu pun yang bisa memalingkan ketaatan Nabi Ayub kepada Allah. Nabi Ayub merupakan seorang nabi. Nah, di sini Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang kaya. Ladangnya sangat luas, kebunnya sangat luas, dan hewan ternaknya juga banyak. Di antara seluruh penduduk yang ada di desa, Nabi Ayub orang yang paling kaya. Meskipun kaya raya, akan tetapi Nabi Ayub tidak pernah sombong.
dan beliau adalah orang yang paling dermawan. Nah, di sini Nabi Ayub ya, waktu itu Nabi Ayub diuji. Ya ini melihat hamba Allah yang soleh seperti Nabi Ayub, iblis merasa iri dan dengki. Iblis ingin menggoda Nabi Ayub agar masuk ke dalam golongannya. Ujian yang pertama adalah harta kekayaan Nabi Ayub yang berupa hewan ternak mati semua tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Bangkai-bangkai hewan ternak Nabi Ayub bergelimpangan di mana-mana. Hewan ternak Nabi Ayub habis mati semuanya. Ya, itu karena siapa? Karena iblis ingin menggoda Nabi Ayub. Bentar. Ini hartanya Nabi Ayub paling banyak. Coba deh. Nah, ini. Saat Nabi Ayub sedang membantu orang-orang berbagi, iblis merasa iri. Akhirnya iblis membakar seluruh harta bendanya Nabi Ayub. Tanaman pertaniannya dan hewan-hewan ternaknya mati diserang penyakit. Terus habis itu Nabi Ayub kan jatuh miskin. Melihat keadaan Nabi Ayub tersebut, iblis merasa senang dan bahagia. Iblis yakin setelah menyaksikan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub akan bersedih, akan sibuk mencari dan mengumpulkan harta-hartanya lagi, tidak akan beribadah kepada Allah. Aku yakin setelah hartanya aku bakar, setelah hewan dan seluruh kebunnya aku habiskan, aku matikan, pasti Nabi Ayub ini nanti akan berpaling kepada Allah, tidak akan menyembah Allah lagi. Nabi Ayub akan berusaha untuk mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan Allah. Ternyata dugaan iblis tidak benar. Iblis itu semuanya tidak menjadi kenyataan. Bahkan sebaliknya, kesibukan ibadah Nabi Ayub kepada Allah semakin bertambah. Nabi Ayub tidak memperdulikan harta yang telah dihabiskan sama iblis. Lah, karena hartanya habis, iblis tidak patah semangat. Ya udah, kalau nggak bisa digoda sama hartanya, akan aku matikan seluruh anak-anaknya. Semua anak-anaknya mati tertimpa bangunan. Nah ini semua anaknya meninggal, ya. Terus habis itu Nabi Ayub sangat berduka atas kematian anaknya. Nabi Ayub beserta istrinya sangat terkejut. Melihat pemandangan mengerikan itu, air mata Nabi Ayub tidak bisa dibendung. Dengan tatapan penuh kesedihan, maka terucap kalimat thayyibah dari mulut Nabi Ayub dan istrinya. Bagaimana bunyi kalimat thayyibah? Ada yang tahu nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah itu yang diucapkan sama Nabi Ayub setelah hartanya habis, setelah anaknya meninggal semuanya. Akhirnya iblis menggoda lagi Nabi Ayub. Ya ini apa? Terkena penyakit kulit kusta, ya, yang baunya sangat busuk. Ya, Nabi Ayub terkena penyakit kulit kusta. Nabi Ayub dan istrinya diusir oleh warga karena dianggap meresahkan warga. Ya, warga takut tertular penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub dan istrinya diusir oleh warga. Ya, setelah itu Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Harta habis, anak meninggal, diusir dari kampung, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Saking jengkelnya iblis ini orang tidak bisa digoda, ini orang tidak bisa aku alihkan pandangannya kepada Allah, maka gantian iblis saking keselnya, akhirnya iblis punya rencana lain. Ya ini menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam. Ternyata berhasil. Istri dari Nabi Ayub alaihissalam merasa putus asa dan mulai tidak sabar menghadapi ujian Allah. Istri Nabi Ayub alaihissalam akhirnya meninggalkan suaminya sendirian
Kasihan kan Nabi Ayub sudah tidak punya harta, anaknya meninggal, diusir dari kampung, terkena penyakit. Istrinya malah pergi meninggalkan Nabi Ayub. Berjanji. Nah, di sini saat itu juga istrinya kan pergi. Akhirnya Nabi Ayub berjanji kepada Allah, ketika istrinya kembali kepadanya, aku akan mencambuk istriku 100 kali. Nabi Ayub nanti sempurna. Nah, di sini ini kan gambarnya ketika Nabi Ayub ditinggal sama oleh istrinya, mau minum susah, sampai jatuh dari tempat tidur tidak ada yang membantu. Makanya itu Nabi Ayub meminta kepada Allah, jika aku sembuh akan aku cambuk istriku 100 kali. Nah, pada malam yang hening, Nabi Ayub menengadah kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Menit dulu antara ar-rahmah dan Nah, Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Dengan izin Allah, maka memancarkan air dari dalam bumi dalam keadaan sejuk dan segar. Ya, Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk mandi dan minum dengan air yang memancarkan dari bumi tadi. Jadi, karena Nabi Ayub ini sudah asa, Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba kesembuhan. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke bumi. Dan akhirnya hentakan kaki tadi muncul air dari sumber bumi tadi. Nabi Ayub disuruh mandi, disuruh minum, akhirnya dari situ ya, dari air itu Nabi Ayub dengan izin Allah Nabi Ayub sembuh dari segala macam penyakit yang dideritanya. Berita kesembuhan Nabi Ayub sampai kepada istrinya. Istri Nabi Ayub segera datang menemui suaminya. Ia meminta maaf atas ketidaksabarannya. Sebagai suami yang bijak, Nabi Ayub memaafkan istrinya. Akan tetapi, Nabi Ayub teringat dengan janjinya kepada Allah untuk mencambuk istrinya ketika istrinya kembali. Akhirnya, Nabi Ayub tetap mencambuk istrinya. Janji itu segera dilaksanakan oleh Nabi Ayub alaihissalam dengan mengambil seikat rumput yang jumlahnya ada 100 batang. Kemudian dipukulkan kepada istri tercintanya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Dengan kumpulan rumput 100 apa tadi? 100 batang rumput, 100 batang rumput yang diikat dipukulin ke istrinya. Ya, Sore pakai mana aja Kak Rami. Ceramah Kak ceramah. Langsung saja. Mama, diajarkan. Oke, hikmah apa yang diajarkan oleh Nabi Ayub? Ya, tadi kisah yang pertama Nabi Ayub habis hartanya. Yang kedua, anaknya meninggal semuanya. Yang ketiga, Nabi Ayub diberi penyakit. Ya. Di situ kisahnya yang bisa kita ambil adalah tentang kesabaran Nabi Ayub. Kita harus sabar atas ujian Allah. Kita harus
mentaati Allah bagaimanapun keadaan kita, baik suka duka, kita harus selalu beribadah kepada Allah. Agar apa? Apa yang kita inginkan bisa dikabulkan sama Allah. Sekalipun nanti ada ujian-ujian, ya itu adalah godaan setan untuk kita rapuh, untuk kita tidak menyembah Allah lagi. Oke anak-anak, itulah tadi kisah tentang Nabi Ayub. Bu Vicky buka sesi pertanyaan langsung ya. Ya. Tadi kan dengar materinya ya. Apa? Ayo Bu, Oke. Sabar. Oke, ya di sini Nabi Ayub adalah cucu Nabi Nabi Ibrahim Bu Firza. Ya, Firza dibebas tugaskan Bu Vicky. Firza dibebas tugaskan Bu Vicky, mic-nya dimatikan, Nak. Yang belum jawab mic-nya dibuka. Oke. Dilanjutin lagi. Ya. Nabi Ayub itu orangnya kayak gimana sih? Terkenal orang yang biasa Suka menolong, suka menolong. dermawan dan suka menolong. Rafa, apa jawabannya Rafa? Suka menolong. Terus apa lagi? Suka membantu. Ya, suka menolong. Suka membantu dan menolong. Oke, Rafa dibebas tugaskan Bu Vicky ya. Oke, ditutup dulu Nak mic-nya. Dilanjutin lagi ya. Apa sih yang menyebabkan iblis itu iri kepada Nabi Ayub? Tadi kan iblisnya iri kepada Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub orang yang soleh. Karena Nabi Ayub yang soleh katanya Aska, ketika digoda setan tidak mempan ya. Oke, Aska dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Cobaan Nabi Ayub yang pertama tadi apa? Aim Bu. Anaknya mati Bu. Aim, apa cobaan Nabi Ayub yang pertama? Anaknya yang pertama. Cobaan Nabi Ayub yang pertama. Ya Bu. Nabi Ayub selalu berbagi-bagi. Hartanya dibakar. Siapa yang jawab itu? Rafa. Oke, Java dibebaskan Bu Vicky. Pinter. Hartanya dibakar kata Java. Oke, dilanjutin lagi. Itu kan cobaan Nabi Ayub yang pertama, hartanya habis dibakar. Ternaknya mati semuanya. Ya. Terus cobaan yang kedua apa? Anaknya mati Bu. Oke, Azam pinter. Anaknya mati Bu. Ya, anaknya meninggal. Ya, karena ketimpa bangunan. Oke, lanjut. Apalagi? Azam dibebas tugaskan Bu Vicky ya. Ditutup dulu speakernya, Nak. Dilanjutin lagi. Cobaan Nabi Ayub yang ketiga itu apa? Itu disuruh Allah. Gak ngerti. Padahal nonton videonya. Sakit Bu, sakit. Oke, Aim. Sakit apa, Aim? Sakit apa? Kulit. Sakit. Oke, Aim dibebas tugaskan Bu Vicky. Kulit, sakit kulit. Sakit kulit. Nah, setelah sakit kulit, terkena sakit kulit, Nabi Ayub diapain dari kampung? Ada yang tahu? Diusir Aim. Oke, Nadia dibebas tugaskan Bu Vicky. Nadia dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Ya, dilanjutin lagi. Setelah Nabi Ayub tadi ya. Nabi Ayub
Nabi Ayub diusir dari kampung. Terus ujiannya apalagi setelah diusir dari kampung. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Akhirnya setan menggunakan rencananya. Dengan cara apa setannya? Tinggal. Kamu ya. Ayo. Ain belum jawab. Ain sudah jawab. Zara yang belum jawab. Zara. Anak pondok. Cobaan Nabi Ayub setelah mendapatkan penyakit kulit tetap beribadah kepada Allah kan. Akhirnya setan tetap menggoda. Dengan cara apa langkah yang terakhir? Ada yang tahu? Cobaan yang terakhir. Nabi Ayub. Ada. Oke, Zara pintar ditinggalkan istrinya. Oke, Zara dibebas tugaskan Bu Vicky. Aduh, Zara. Oke, Zara dibebas tugaskan Bu Vicky ya. Sudah ya. Ditutup speakernya Aim sama Zara. Apa? Belum. Ditutup speakernya Aim sama Zara. Oke, dilanjutin. Itu tinggal anak pondok sama Angga. Ya, Angga tadi nggak lihat videonya. Jadi nggak tahu ini bisa jawab apa enggak ya. Ya, aku baru, Bu. Dilanjutin lagi. Bagaimana caranya Nabi Ayub itu sembuh? Dengan cara apa tadi? Meminum air dari tanah dan Dava diam. Dava dibebas tugaskan kan? Ditutup speakernya. air dari bul. Dengan cara apa? Dengan menggentakkan kaki ke bumi. Oke, pinter. Dengan menghentakkan kaki ke bumi. Zaki minggir. Aduh. Zaki minggir. Lah, dengan menghentakkan kaki ke bumi muncul apa? Anan. Oke, muncul air. Airnya digunain untuk apa? Manan, airnya digunain untuk apa? Minum dan apa, Manan? Ayub. Minum dan apa, Manan? Ayub. Manan, minum dan apa? Minum dan apa, Namanan? Kan nggak hanya diminum tadi. Mandi. Oke, Manan dibebas tugaskan Bu Vicky. Minggir. Bu. Oke, dilanjutin lagi. Karena Nabi Ayub itu sembuh, ya. Karena Nabi Ayub sembuh, Nabi Ayub kan sudah berjanji kepada Allah. Janji Nabi Ayub itu apa? Sholat. Apa? Apa? Oke, Zara ya tadi ya. Zara kan itu tadi. Zara ya tadi ya. Terima kasih, Bu. Oke, Zara dibebas tugaskan Bu Vicky. Memukul istrinya 100 kali. Dengan apa? Dengan apa? Tadi ada loh, dengan apa tadi? Videonya ada loh ya, dengan apa? Itu ada loh ya. Zaro nang burimu saporo, Zaro. Dengan apa yo? Dipukul dengan apa? Batang. Dengan apa? Ayo dipukul dengan apa? Tinggal Azira, Alia, sama Angga. Yang lain sudah jawab. Aku baru, Bu. Tongkat. Ayo, Alia, Azira, sama Angga. Dipukul dengan apa istrinya 100 kali itu? Tongkat. Rafa dengan apa? Dengan tongkat, Bu. Salah. Dengan tongkat. Salah, Nak. Mana mesti? Gak lihat videonya ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Itu macet, Bu. Macet. Devinya Ayo, dipukul dengan apa?
Tadi ada ya di videonya ya. Kemarin juga videonya di-share loh di grup. Aku tahu. Ya, yang tahu karena lihat dari awal. Ayo dipukul dengan apa istrinya? Angga, Alia, sama Azira. Batang kering. Batang kering. Azira, Bu. Banyak, Bu. Batang kering. Ring. Batang kering sebanyak berapa? 100 kali. Batang kering jumlahnya berapa? Bu. Dipukul dengan Batang 100 kering kali. jumlahnya berapa? 1. 100 kali. Batangnya Sat- berapa? 100 ikat. Bilang satu. Dafa diem nak. Bilang kok kamu satu kali. Satu gitu aja. Iya, Bu, 1. Batangnya ada 1. 1, Bu. Bukan, batang keringnya ada Satu berapa ikat. jumlahnya? 100 ikat. Oke, sudah dijawab sama Dafa ya. 100 ikat batang. Dipukulkan 100 kali. Ya, jadinya Alia, Azira, sama Angga nggak jadi pertanyaan itu karena sudah dijawab sama Dafa. Anak-anak, kalau sudah jawab, jangan jawab pertanyaannya lagi. Kasihan temennya. Belum jawab. Ya, bagaimana bunyi kalimat thayyibah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salah. La ilaha illallah. Oke, Alia dibebas tugaskan Bu Vicky. Terima kasih, Bu. Dilanjutin lagi. Baru Tadi ada di dalam surat berapa ya? Tentang Nabi Ayub yang memohon kepada Allah. Surat apa di dalam video tadi? apa tadi? Apa ya? Oke, ingat nggak surat apa? Nggak ingat. Diganti dah pertanyaan. Surat apa? Sat, Bu, Azira. Ya, sat, Bu. Surat sat. Surat sat, Bu. Bukan surat Sot. Nanti, Bu. Bukan Ganti. surat Sot ya. Nanti. Surat apa di videonya? Oke, diganti pertanyaannya ya, Nak. Tinggal Azira sama Angga. Setelah mendapatkan penyakit, orang-orang kampung takut apa kepada Nabi Ayub? Ketularan. Oke, Angga dibebaskan Bu Vicky. Ketularan. Angga dibebaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Karena orang-orang takut tertular, akhirnya Nabi Ayub diapain dari kampung? Jawab enggak ya? Azira belum jawab ya tadi Azira. Azira belum jawab ya. Azira karena Nabi yang tadi jawab itu Anggana. Oke, diulangi lagi ya. Setelah Nabi Ayub itu tadi orang-orang takut tertular, Nabi Ayub itu diapain dari kampung? Dia apa? Oke, Azira dibebas tugaskan Bu Vicky. Nabi Ayub diusir dari kampung. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya, dengan materi yang berbeda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Dadah guys.